Terima kasih Anda masih di Dokter Indonesia. Ya, perubahan mood atau emosi, bahkan perubahan fisik sebenarnya ini umum terjadi pada setiap wanita hamil. Tidak hanya kaki yang terasa kram atau perut yang bertambah besar, tapi ada satu hal yang cukup menjadi perhatian adalah perubahan pada rambut Anda. Ya, perubahan ini bisa aja rambut rontok, rambut berminyak, kemudian rambut lebat, dan terakhir rambut keriting. Ini merupakan suatu hal yang umum terjadi pada saat seorang wanita dalam masa kehamilan dikarenakan perubahan hormon. Kehamilan membawa perubahan besar pada seorang wanita. Tidak hanya perubahan fisik, namun juga perubahan psikologis. Salah satu penyebabnya yaitu karena ada perubahan dalam produksi hormon. Hal ini dapat dilihat dari perasaan pusing dan mual yang sering terjadi, ketidakstabilan emosi, hingga berbagai masalah pada rambut. Inilah yang membuat tidak sedikit dari wanita yang mengeluhkannya. Rambut rontok, berminyak, lebih lebat, hingga menjadi lurus maupun keriting. Bagaimana hal ini bisa terjadi dan apakah dapat diatasi? Di sana sudah ada Dokter Reisha nih, Halo, dengan Dokter Rian. seorang ibu yang lagi hamil, Bu. Tidak. Oh tidak. Tapi ibu ini ya, Ibu Arsih namanya, dia sudah 7 kali pernah hamil. Jadi pasti pernah mengalami berbagai ini ya, permasalahan yang timbul pada saat kehamilan. Bisa diceritain nggak sih, Bu? Ya, saya sudah mengalami hamil 7 kali ya, Dok. Oh, 7 kali Tapi loh, yang Dok. jadi cuma 3. Pada saat hamil anak kedua, itu Hmm? rambut saya itu rontok banyak, Hmm? ya. Kemudian tangan kram, kaku, Hmm? kaki juga kram. Ya itu saja barangkali, Dok. Oke, Ibu terima kasih banyak Terima pengalamannya, kasih, sharingnya. Memang mengatasi masalah kehamilan akibat perubahan hormon yang terjadi pasti akan dialami oleh setiap wanita hamil. Benar. Terima kasih informasinya, Bu ya. Sama-sama, Nah, Dok. Anda yang di rumah tapi juga yang di studio nih pasti penasaran. Kira-kira perubahan ini disebabkan oleh apa saja dan perubahan apa saja yang sebenarnya ini masih normal dialami oleh wanita hamil. Yuk, undang bintang tamu saya selanjutnya. Ada Dr. Ivander dan Rianti Katrai. Halo Dok, Rianti. apa Aduh kabar? dokter mau pendampingnya mantap banget nih Rianti. Hai Dokter Rian, apa Sudah kabar? berapa bulan Rianti? Apanya? Oh belum ya? Kita ingin berdiskusi nih sejauh mana biasanya Dr. Ivander mendapatkan kasus seorang ibu yang lagi hamil ngeluh tentang rambutnya. Walaupun sebenarnya ini kalau rambut kan bukan dokter kandungan, tapi keluhan ini biasanya muncul juga lah dok. Walaupun dari bawah ke atas larinya dok. Kadang-kadang keluhannya bukan hanya selama hamil aja, tapi setelah kelahiran pun juga mereka mengeluh kok rambutnya jadi rontok ya, banyak rontok. Terutama Iya. saya nyusuin apakah bikin rambutnya jadi rontok dok. Nah pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang kita sering jumpai di tempat praktek. Mungkin teman-teman juga ibu-ibu hamil atau ibu-ibu yang telah melahirkan banyak komplain juga seperti begitu. Tapi ini kan dikendalikan oleh sebuah hormon namanya estrogen, terus ada progesteron. Nah perubahan yang umum lah awal-awal sekali biasanya ya namanya juga ada trimester 1, 2, 3. Biasanya perubahan apa dok? Oke, jadi selama hamil itu ada 3 hormon yang sangat berperan ya. Untuk trimester pertama kita ada hormon namanya HCG. HCG itu sangat berperan untuk trimester pertama yaitu saat fungsi plasenta belum sempurna. Kemudian di trimester kedua dan ketiga itu ada hormon progesteron dan estrogen yang sangat berpengaruh terutama merubah bentuk tubuh ibunya untuk mempersiapkan menghadapi persalinan dan juga perkembangan bayinya sendiri. Contohnya apa? Kita lihat bahwa payudaranya mulai membesar. Tujuannya adalah mempersiapkan untuk menyusui juga. Kemudian sambungan-sambungan tulang juga menjadi lebih elastis. Tujuannya apa? Untuk mempersiapkan proses, ya betul, mempersiapkan proses persalinannya supaya persalinannya jadi lebih lancar. Nah dok, temen aku tuh pernah mengalami depresi saat hamil. Itu bahaya nggak sih untuk janinnya? Oke, jadi jelas ya bahwa apa yang ibunya rasakan pada saat kehamilan itu bayi juga akan rasakan. Oke, jadi kalau misalnya ibunya stres, ibunya ribut, ada perselisihan Iya. dengan suaminya, otomatis ada juga akan jadi nggak sejahtera di dalam. Dia bisa merasakan juga. Demikian juga depresi dan stres itu akan mempengaruhi hormon. Tapi untuk mengatasi depresinya itu apa sih yang harus dilakukan? Oke, jadi untuk mengatasi depresi yang terpenting adalah support. Oke. Support itu bisa dari suaminya atau dari keluarga. Ya Bapak? Ya. Jadi selama support itu didapatkan baik dari suaminya, didapatkan juga dari keluarga,
biasanya depresi itu hanya minimal sekali. Oke. Oke. Oke, baik itu tadi perubahan secara umum. Kita balik lagi ke awal adalah rambut. Oke. Nah ini kan ada proses di mana rambut lebat tiba-tiba rontok. Seorang wanita mengatakan bahwa rambut itu adalah mahkota. Suatu hal yang Iya. investasi luar biasa. Nah ini biasanya hormon dominan. Tadi dokter bilang HCG, estrogen, progesteron. Dari 3 hormon ini yang dominan terhadap rambut wanita saat hamil apa dok? Oke, jadi perkembangan rambut itu ada 3 fase sebetulnya ya. Jadi kita mulai dari fase yang pertama anagen. Anagen itu adalah proses pertumbuhan rambut. Proses pertumbuhan rambut itu sangat mendominasi karena pengaruh hormon estrogen pada kehamilan. Jadi 80-90% kehamilan terjadi pengaruh dari estrogen yang mempercepat pertumbuhan rambut. Makanya kalau hamil rambutnya jadi lebih lebat, lebih banyak gitu. Yang rambutnya biasa tipis kok seneng melihat rambutnya seneng ngaca. Jadi satu hal sebenarnya selama masa kehamilan, trimester 1 aja sampai trimester 3 nggak akan rontok. Biasa mulai dari 20 minggu usia kehamilan. Berarti mulai dari trimester kedua sampai trimester ketiga Itu mulai proses rontoknya agak terhambat. Itu kalau jenis kelamin janinnya mempengaruhi nggak sih? Ya, jadi memang belum ada penelitian secara jelas ya apakah jenis kelamin bayi mempengaruhi atau tidak ya. Tapi plasenta dari bayi itu sangat luar biasa. Dia bisa menghalangi hormon-hormon yang tidak berguna itu untuk tidak masuk ke bayinya dan untuk tidak pindah ke ibunya juga. Oke, jadi memang kontroversial, tapi beberapa mengatakan bahwa memang hormon bayi laki-laki berperan untuk bikin bayi ibunya rambutnya lebih tipis, berjerawat dan lain-lain. Katanya gitu kan. Tapi nggak takut hamil kan Rianti Enggak ya? dong, enggak dong. Ya setidaknya kan dalam arti Rianti kalau perawatan rambut itu biasanya dalam arti kan menggunakan apa aja? Aku Selain hair tonic lah, cream bath. hair essence, hair spa, dry shampoo, conditioner banyak. Nah ini berkaitan dengan proses kehamilan tentu Iya. banyak juga pertanyaan ibu hamil, aman perawatan ini gimana menurut dokter? Iya. Oke, jadi jelas itu harus dibatasi bahwa penggunaan berbagai macam obat-obat untuk perawatan rambut itu harus dihindari, terutama yang berbahan dasar kimia-kimia yang tidak jelas ya. Karena kita tahu bahwa di kepala itu banyak sekali pori-pori. Dan pori-pori itu selalu dalam keadaan terbuka. Betul. Jadi kalau ada bahan-bahan kimia tertentu itu bisa diserap dan efeknya untuk kehamilan kita belum tahu jelasnya apa. Jadi lebih baik kita cari aman dengan mencari solusi yang lebih natural untuk perawatan rambut. Tapi Rianti penasaran nggak kira-kira perawatan apa saja yang sebaiknya dilakukan oleh ibu hamil tersebut supaya rambutnya itu tetap sehat? Penasaran banget, Dok. Ada dokter Resa nanti yang mau ngasih tipsnya. Ya dokter Resa gimana, ada tipsnya kan ya? Iya, Dokter Rian, Rianti, dan juga para penonton di studio dan pemirsa di rumah, pasti semuanya penasaran kan akan solusinya. Nah, kita akan bahas lebih lanjut, tapi setelah yang satu ini, jadi tetap di Dr. Oz Indonesia. Bagi ibu yang sering rontok, ganti shampoo Anda yang mengandung biotin dan sulfur. Nah, Kurangi ini masalah sangat baik rambut Anda pastinya dengan untuk, tips setelah ini. Itu tadi, memulihkan kesehatan rambut, regenerasi sel-sel rambut.